Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, seluruh masyarakat Indonesia. Selamat datang di Media Center Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Pada malam hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa yang kemudian kita akan berbincang persoalan Omnibus Law, khususnya Cipta Kerja, yang kemudian beberapa tahun terakhir ini semenjak Omnibus Law itu kemudian disahkan, itu terjadi polemik di masyarakat. Nah, olehnya itu saya perkenalkan dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bung Salim, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Sulawesi Selatan. Yang kedua ada Jenderal Lapangan Alpar alias si Perjuangan Rakyat yang kemudian baru-baru ini melaksanakan aksi pada tanggal 5 April 2021 dan aksi besar-besaran di tanggal 12 April 2021 juga akan dikomandoi oleh Bung Ono. Alpar ini alias si Perjuangan Rakyat yang berada di Sulawesi Selatan tergabung beberapa organisasi. Ada 3 federasi dan ada 1 organisasi kemahasiswaan. Ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI sendiri. Ada Serikat Pekerja Nasional yang hari ini Ketua DPD SPN hadir, Bung Salim. Yang ketiga ada kami Panho dan PMI Metro. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita kupas dan kita antar pada bahasan terkait dengan Omnibus Law. Saya mulai sama Bung Salim yang lebih berpengalaman mengkaji persoalan perburuhan yang telah lama bergelut di dalam masalah-masalah perburuhan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana tanggapannya Bu terkait dengan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang kemarin disahkan sampai hari ini kan masih terjadi polemik, bahkan kita di konfederasi itu masih menuntut. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Omnibus Law atau khususnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kita melakukan kritik dan masukan terhadap saat pembahasan undang-undang ini itu sudah lebih setahun. Nah, persoalan yang terjadi saat ini bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 yang dari setahun lalu kita sudah sampaikan bahwa undang-undang ini adalah produk yang sangat mendegradasi hak-hak kaum buruh. Tapi memang sesuai dengan judulnya yang memang Undang-Undang Cipta Kerja ini kan di orientasi dibuatnya adalah untuk investasi, yang artinya kalau secara umum kita bisa mengartikan bahwa memang Undang-Undang Cipta Kerja ini undang-undang yang dibuat oleh pemerintah itu untuk mengamankan modal. Memang undang-undang ini bersifat berpihak kepada pemodal. Nah, karena memang dia untuk investasi berarti sangat jauh dari roh Undang-Undang 11 tahun 2020 ini kalau berbicara keberpihakan terhadap kaum pekerja, khususnya kaum buruh ya, rakyat kecil, karena memang undang-undang ini adalah ditujukan kepada para pemodal. Nah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kritik selama ini kan terbukti dengan adanya PP 34, 35, 36 dan 37 ini yang merupakan PP turunan dari Undang-Undang 11 tahun 2020 ini sangat jelas. Pertama, persoalan PKWT atau kerja kontrak yang semakin diperlebar dengan adanya perpanjangan masa kontrak yang dulunya maksimal 3 tahun, sekarang itu bisa 5 tahun, dan juga
dan juga persoalan outsourcing yang semakin diperlebar. Kalau dulunya cuma pekerjaan yang tidak tetap, ya? iya, pekerjaan yang tidak tetap, dan ada yang diberikan kelonggaran terhadap ada 5 sektor itu yang kemarin Permenaker nomor 19 ya, 19 tahun 2012 itu yang ada 5 sektor itu: security, catering, driver atau transportasi, sektor pertambangan, dan cleaning service. Ya. Nah, itu kan dulu hanya 5 dari jenis pekerjaan ini yang bisa di outsourcing. Nah, di PP 35 ini kan membuka lebar tentang istilahnya pekerjaan hidayah atau outsourcing itu ke semua lini pekerjaan. Nah, ini sangat jelas. Hanya mentok sampai di situ kita nggak usah buka lagi yang PP di bawahnya ini ya, karena jelas. Artinya PP 363738 ini itu hanya memberikan hak-hak kepada pekerja yang tetap. Artinya pekerja tetap yang sudah tetap selama ini, karena saya yakin setelah Undang-Undang 11 tahun 2020 ini, artinya tahun 2021 dan selanjutnya kita akan sulit mendapatkan lagi pekerja tetap. Ya, pekerja tetap kita akan sulit. Kalaupun kita mendapatkan pekerja tetap itu ya yang sudah tetap dari sebelum adanya undang-undang ini. Dan berbicara hak mereka, misalkan PP yang terakhir 37 tentang apa itu yang jaminan kehilangan pekerjaan itu kan persyaratan untuk mendapatkan itu hanya bagi pekerja menetap. Sedangkan di pekerja menetap yang kepesertaannya minimal 6 bulan. Ya, sedangkan dengan adanya kelonggaran jenis pekerjaan yang bisa di PKWT, praktek yang terjadi saat ini itu semua pekerja itu bukan lagi PKWT 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi PKWT harian lepas yang kontraknya cuma per 3 bulan. Nah, ketika ini yang menjamur PKWT harian lepas menjamur, mereka ini tidak bakalan bisa mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, apalagi mau mendapatkan pesangon dan lain-lain. Berbicara mau dapat upah sesuai upah minimum saja susah, karena tadi tidak adanya pekerjaan yang tetap, dan akan sangat memudahkan untuk pengusaha melakukan PHK dengan modus-modus yang seperti ini. Karena kan begini, fakta yang terjadi saat ini kan BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu khususnya di Kota Makassar itu ketika buruhnya atau pekerja itu tidak menuntut kepada perusahaan untuk didaftarkan, tidak bakal mendaftar. Faktanya kan banyak pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, bekerja belasan tahun itu tidak didaftarkan. Nah, nanti setelah ada pekerja yang melapor, itu pun didaftarkan baru 3 bulan atau 1 tahun, ya sudah di stop lagi. Di stop, di PHK. Di PHK karena ketahuan kan, ketahuan menuntut. Nah, ini kan persoalan yang sebenarnya persoalan yang ingin kita selesaikan sebelumnya, tetapi persoalan hak-hak pekerja yang belum selesai ini itu dijawab oleh pemerintah dengan membuat undang-undang baru yang notabene adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 ini itu melegalkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sebelumnya. Misalkan kontrak yang saya sebutkan tadi maksimal 3 tahun, sekarang banyak pengusaha yang melakukan kontrak sampai 20 tahun mempekerjakan pekerja sebagai kontrak. Terus yang kedua persoalan BPJS tadi ya, jaminan sosial. Yang ketiga persoalan hak-hak normatif
norma ketenagakerjaan, minimum, cuti, dan lain-lain yang jelas itu banyak yang dihilangkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, inilah yang menjadi problem sebenarnya, sehingga apa yang kita sampaikan bahwa job security, income security, dan social security itu benar tidak ada sama sekali di Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut kami ya, kalau pemerintah mengatakan bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah memberikan kepastian kerja, bagaimana mungkin kepastian kerja itu ada ketika semua pekerja nantinya akan menjadi pekerja kontrak? Kalau kepastian penghasilan misalkan ada, bagaimana mungkin ketika akan banyak nantinya pengusaha akan menggunakan tenaga asing yang di PP 34 kan memang tenaga kerja asing kan dipermudah. Ya, kalau lepas belum lagi persoalan tenaga asing ya. Karena kalau berbicara tenaga kerja asing itu sudah jelas. Kalau dulunya di Undang-Undang 13 kan dilarang pekerja asing yang tidak ahli. Ya, ahli ya. Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 34 kan itu tidak memberikan lagi persyaratan-persyaratan, hanya rekomendasi dari menteri, sehingga pekerja asing itu bisa masuk di Indonesia. Ini kan problem yang sebenarnya kita ingin pecahkan, dan ternyata dijawab oleh pemerintah dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ketika kita tidak melakukan kritik ataukah terus melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita bisa prediksi bahwa ke depan ketika ada perubahan undang-undang lagi, ya sudah tidak ada lagi berbicara upah minimum, itu kemungkinan akan hilang. Berbicara sistem pengangkatan karyawan tetap juga. Ya, sistem pengangkatan karyawan tetap dan sistem PHK itu pasti akan dihilangkan juga. Artinya, inilah yang dikatakan fleksibilitas sistem kerja ya, sistem hubungan kerja yang fleksibel itu sebenarnya berbahaya bagi rakyat Indonesia, karena pengusaha memberikan mindset, penguasa hari ini memberikan mindset kepada masyarakat bahwa fleksibilitas itu baik. Padahal memang fleksibilitas itu baik bagi tenaga yang mulai memiliki keahlian atau orang yang betul-betul menjual keahliannya mereka dan mendapatkan royalti, yaitu berguna. Tapi bagi pekerja yang non skill, yang fleksibel, yang fleksibel PHK-nya. Bisa bebas di PHK, bisa bebas di upah berapapun. Namanya hubungan kerja yang fleksibel itu tidak ada larangan. Misalkan sekarang ada larangan membayar upah di bawah upah minimum, itu kan tidak fleksibel. Terus ada larangan melakukan PHK beberapa poin kan, misalnya melakukan PHK karena berserikat itu dilarang. Terus melakukan PHK karena melaporkan pelanggaran pengusaha itu kan dilarang. Ini kan karena adanya larangan-larangan seperti ini adalah suatu sistem kerja yang hubungan kerja yang tidak fleksibel. Nah, ketika hubungan kerja yang fleksibel itu akan sangat membahayakan bagi pekerja-pekerja non skill. Artinya mudah kerja, mudah PHK. Artinya siapapun itu misalkan mau bekerja hari ini silakan masuk, bisa saja. Tapi besok di PHK juga boleh. Iya juga boleh. Nah, itulah yang dikatakan fleksibilitas. Artinya beda ketika kita mau mengikuti negara-negara maju yang memang tenaga kerjanya semua skill. Tapi kalau di Indonesia kan yang akan sangat merasakan ini adalah pekerja non skill. Apalagi kan masih banyak padat karya ya. Kalau di Indonesia kan padat karya itu sebenarnya
ya non skill. Yang skillnya ya paling di tingkatan-tingkatan operator, pengawas atau segala macam. Tapi kan yang paling banyak itu adalah non skill. Ya saya kira itu ya. Iya, iya. Untuk pengembangan. Memang Omnibus Law ini kan khususnya cipta kerja kan memang sangat banyak yang butuh dikoreksi, tapi pemerintah memang seolah tutup mata terkait dengan kritik-kritik khususnya dari serikat buruh masuk ke pemerintah. Baik, saya pindah ke Bung Ono selaku Jenlab. Bagaimana